Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak semua. Jumpa lagi kita. Hari ini kita dalam pembahasan tentang medan listrik. Tentunya beberapa dari kalian sudah cukup mengenal tentang medan listrik. Nah, bagi yang belum, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian medan listrik. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan beberapa rumus yang termasuk di dalamnya. Kemudian ada contoh soal dan tentunya ada latihan. Sekarang kita perhatikan pengertian dari medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Atau dengan kata lain, medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik pada ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis listrik yang arahnya selalu menjauhi muatan positif dan selalu mendekati muatan negatif. Nah, sekarang perhatikan garis gaya dari medan listrik. Lihat, ketika ada muatan positif, selalu arahnya keluar dari muatan positif atau menjauhi muatan positif. Perhatikan yang di sebelah sini. Nah, ketika ada muatan yang bermuatan negatif, maka selalu didatangi oleh garis muatan atau selalu mendekati muatan negatif. Nah, atau ketika kita perhatikan lagi, lihat, ketika ada muatan positif, arah garis gayanya selalu keluar dari muatan. Sedangkan ketika ada muatan negatif, selalu arah garis gayanya menuju muatan negatif tersebut. Besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik dinamakan kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik ini mempengaruhi suatu benda bergantung pada besarnya muatan sumber dan jarak benda tersebut atau muatan uji. Kuat medan listrik ini secara matematis dirumuskan sebagai gaya per satuan muatan listrik pada titik tersebut atau sama dengan besarnya gaya kolom pada setiap satuan muatan. Atau kita rumuskan E sama dengan F per Q. Karena F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, maka kuat medan listrik kita simbolkan menjadi E sama dengan F per Q sama dengan KQ 1 Q2 per R kuadrat per Q. Nah, ketika Q-nya kita coret seperti ini, nah, maka yang timbul adalah E sama dengan KQ per R kuadrat. Nah, maka rumus medan listriknya kita simbolkan menjadi seperti ini. E sama dengan KQ per R kuadrat. Di mana E itu merupakan simbol dari kuat medan listrik yang satuannya Newton per kolom. Sedangkan F adalah gaya kolom, Q muatan uji, maka R itu adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber. Maka nilai K seperti yang kita ketahui 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini berhubungan dengan hukum 2 Newton. Jika F sama dengan M dikali A, maka jika F-nya kita ganti menjadi M dikali A, rumusnya menjadi E sama dengan M dikali A per Q. Karena kuat medan listrik digambarkan dengan garis gaya, maka konsep ini berhubungan dengan hukum Gauss. Hukum Gauss adalah hukum yang berhubungan dengan distribusi suatu muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkan. Konsep ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss. Ia menyatakan bahwa jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup
sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Hukum Gauss ini sendiri berkaitan dengan flux listrik, atau kita simbolkan dia dengan P. Maka secara konsep kita lihat gambar di bawah ini. Flux listrik adalah hasil kali antara gaya listrik dan luas bidang yang dilewatinya. Nah, perhatikan, ini flux listriknya ya, berbentuk E, garis medan atau garis gaya. Kemudian ini adalah luas bidang yang melingkupinya. Maka secara rumus kita buat P atau flux listrik ya, flux listrik kita simbolkan dengan P. P sama dengan E dikali A. Bila kuat medan listrik jatuh secara tegak lurus. Karena cos theta, tetanya 90, maka cukup flux atau P sama dengan E dikali A. Tapi bila gaya tersebut jatuh secara tidak tegak lurus, maka kita simbolkan dia dengan P sama dengan E dikali A dikali cos theta. Maka P sama dengan Q per A kali epsilon 0 dikali A dikali cos theta. Ini diambil dari persamaan dari nilai kuat medan. Maka ketika A dengan A kita coret, maka kita dapatkan rumusnya P sama dengan Q per epsilon 0 dikali cos theta. Sedangkan untuk keterangannya bisa dilihat, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sedangkan P adalah flux listrik, satuannya Weber, maka A itu sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Dan sudut antara E dengan garis normal itu kita sebut dengan sudut theta. Lantas bagaimana untuk menentukan besar medan listrik yang disebabkan oleh bola konduktor? Atau kita sebut dengan kuat medan listrik oleh bola konduktor bermuatan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa karakteristik dari sebuah bola konduktor. Bola konduktor memiliki karakteristik muatan listrik yang tersebar di seluruh permukaannya secara homogen. Ingat, kuat medan listriknya hanya berada atau tersebar merata di seluruh permukaan. Maka, untuk menentukan kuat medan listriknya, kita harus menentukan terlebih dahulu di mana titik ujinya. Apakah di dalam bola, di permukaan bola, atau di luar bola? Yang pertama, bila medan listrik dan potensialnya di dalam bola konduktor, ingat bahwa tidak ada muatan yang dilingkupi atau dibungkus oleh permukaan Gauss atau Q sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika berada di dalam bola, muatan listrik bola konduktor tersebar hanya di permukaan. Jadi tidak ada muatan di dalam bola konduktor. Lihat gambarnya. Nah, ketika dia berada di dalam bola, maka dia tidak memiliki muatan sama sekali. Maka bisa kita simpulkan pada sebuah bola konduktor, bila medan listriknya berada di dalam, bukan di permukaan, nilai E sama dengan 0 karena Q-nya sama dengan 0. Lantas untuk yang kedua, bila muatan berada di permukaan, maka nilai E-nya sebanding dengan kaki per R kuadrat. Maka kita juga bisa menggunakan rumus tau. Nah, seperti ini. Bila tau sama dengan Q per A dan A itu adalah luas permukaan bola, maka A sama dengan 4pi R kuadrat. Maka tau atau rapat muatan sama dengan Q per 4pi R kuadrat. Untuk kondisi ketiga, bagaimana bila kuat medan listriknya berada di luar permukaan bola? Maka untuk di luar permukaan bola, karena si muatan sudah berada di permukaan, maka kita sebutkan dia kuat medan listriknya E sama dengan kaki per R kuadrat juga, atau sama dengan berada di permukaan bola.
Keadaan berikutnya, kita lihat kuat medan listrik pada konduktor 2 keping sejajar. Perhatikan 2 keping sejajar berikut. Misalkan ada 2 buah keping sejajar yang berkonduktor. Kita sebutlah satu muatan Q positif, kemudian yang satu lagi Q bermuatan negatif. Ini adalah merupakan kepingan konduktor yang sejajar. Maka nanti nilai atau arah garis gaya E-nya akan seperti ini. Ingat, garis medan gaya selalu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Maka arah garis gaya 2 keping sejajar berbentuk seperti ini. Nah, maka bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah E sama dengan TO per epsilon 0. Yang kita tahu nilai TO sama dengan Q per A. Maka bila kita masukkan nilai TO-nya dari sini, kita dapatkanlah persamaan E sama dengan Q per A, ya, yang di sini kita buat jadi Q per A per epsilon 0. Maka kita dapatkan E sama dengan Q per A dikali 1 per epsilon 0. Maka nilai E sama dengan Q per A dikali epsilon 0. Ingat, nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Untuk E sama dengan kuat medan dan TO sama dengan rapat muatan. Maka untuk lebih memahami tentang kuat medan listrik, silakan perhatikan pada contoh-contoh di bawah ini.